nggak bisa, akses darat ini putus, longsor. Jadi satu-satunya jalan, kita ini lewat laut. Dia nangis, mungkin nisang sedih kecelakaan. Ya pandai lagi kabar nih. Tapi katian meninggal, tapi katian selamat. Nggak masuk akal loh. Saya yakin bukan Samsudin Bapak ini. Ini juga ya. Waktu kita tanya anak pelang lagi ya, ngomong terpelintir kekaruan. Orang pulau-pulau orang ini nggak percaya apa benar itu. Udah Pi, antarin lagi dia orang itu. Kasihan Pi. Dalam dia orang itu kita ambil cepat-cepat. Mereka cepat pulang. Bukan dapat duit. Ini namanya bisnis wisata itu. Ngerti nggak kamu? Kita gimana nih Pak? Kita cari lagi lah. Kasih ada dia. Yang diproduksi oleh masyarakat Lampung yang mengangkat tempat-tempat ya dan juga potensi pariwisata di Provinsi Lampung, sahabat Sonora. Nah, film ini mengangkat potensi wisata dan juga tempat-tempat menarik di Lampung, pastinya bisa membuat pariwisata di Lampung ini terekspos lebih luas. Nah, kalau kamu penasaran, emang ini filmnya tentang apa sih, produksinya gimana sih? Ini ada deh, kenalin lagi di sini udah ada Mas Eldi dari CGV. Halo Mas. Halo. Halo. Ada Mas Karyadi di sini. Ya, Semangat. semangat ya. Dan juga Mas Dedi. Siap. Siap ya. Karena ini kan filmnya ditayangin di CGV Lampung. Nah, mau tanya dong ke Mas Eldi. Mas Eldi, selama pandemi seperti ini boleh dong diingetin lagi, ada nggak sih aturan atau mekanisme buat nonton di CGV harus kembali gimana kita sebagai penonton? Untuk CGV Transmart Lampung sendiri kita istilahnya ada 3 kali penyaringan, Mbak. Jadi buat semua yang datang ke CGV itu di pintu masuk 0 diminta cuci tangan di luar pakai sabun, terus di suhu ya, cek suhu tubuh, terus pakai hand sanitizer. Di lantai 3 di Trans Studio ini juga sama dilakuin, dan lantai 5 pun sama. Jadi udah 3 kali penyaringan. Terus juga yang lain masalah masker. Semua orang harus, zaman sekarang di kenormalan baru ini, semua orang harus nyaman nih dengan masker yang harus terus nempel di mulutnya dimanapun kayak gitu, kecuali lagi makan. Itu yang harus dibiasain sama masyarakat juga. Terus juga sekarang kayak tadi Mbak Dina bilang, jadi kalau sama pasangan harus duduknya berjarak dulu dong. Iya, untuk sekarang kita harus seperti itu. Jadi di dalam Audi pun kita akan posisinya berjarak. Jadi cuma selang satu kok, nggak jauh-jauh banget. Masih bisa pegang-pegang dikit. Masih bisa ya Mas ya. Bajunya juga nggak apa-apa. Oke, nah untuk kapasitas yang disiapkan nih Mas, daya tampung dalam satu teater ini ada berapa? Di kenormalan baru kita ada 2 kapasitas, yang awalnya 200 jadi sekarang 100, cuma 50%. Untuk yang kecil kita ada dari 98 ke 49 kursi. Oke, Gitu. seperti itu ya. Yang namanya juga masa seperti ini, jadi mau nggak mau ya kita harus terbiasa seperti itu ya. Nah, untuk makna sendiri dari film Ayudhya nih, untuk Mas Karyadi atau Mas Dedi nih yang pengen jawab, apa sih Mas, kasih tahu filmnya tuh menceritakan tentang apa, maknanya apa, silakan. Iya, kalau ceritanya tadi dia menggambarkan seorang anak yang terpisah dari orang tua. Bapaknya menggambarkan itu bertahun-tahun tidak mengenal orang tua, dan ketika ingin menikah dia meyakini bahwa kalau menikah itu restu yang diakui secara agama ya, itu adalah restu bapak kandungnya, sehingga dia punya keinginan kuat untuk mencari. Dia meyakini bahwa orang tuanya itu masih hidup, namun dia hanya untuk mencari itu nggak punya modal nih, hanya berbekal ingatan masa kecilnya. Tapi dia meyakini bahwa itulah yang harusnya dia cari gitu. Mungkin itu yang ide yang diangkat dari itu sebenarnya. Dari sisi human. Oh, dan sisi humannya itu ya. Nah, untuk saat produksi Mas, kendalanya apa sih Mas? Ada nggak? Kalau kendala sih dibilang nggak ada ya, karena kita nggak menganggap itu sebuah kendala, kita menganggap itu sebuah tantangan. Jadi ya kalau mungkin Bang Dedi lebih bisa banyak cerita semasa produksinya itu duka dan dukanya. Ya. Ya, jadi
karena gini kan kalau bisa dibilang proyek film ini adalah proyek gotong royong. Jadi kita hanya sekumpulan pemuda kreatif yang ingin berkarya gitu, ikhlas tanpa harus dibayar. Ya jadi semua pemain filmnya tidak dibayar, termasuk kru gitu. Jadi kita gotong royong, kadang-kadang pun kita untuk beli makan pun harus patungan gitu. Syuting pun bawa bontot nasi dari rumah gitu. Kalau udah nginep-nginep di hutan atau di laut itu pakai tenda, kadang-kadang tergenang air, digigitin nyamuk, gatal-gatal, nggak mandi itu udah biasa lah. Ya jadi walaupun kesan itu sebagai duka, tapi kita happy aja lah. Ya karena memang itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita, perjuangan yang berbuah manis. Dan alhamdulillah ini merupakan satu-satunya film Lampung yang sekarang ini dibuat oleh 100% orang Lampung dan tayang di bioskop nasional. Ini adalah local pride, kebanggaan buat kita semua. Nah ya Mas ya, jadi ya nggak apa-apa ya Mas ya, kita kayak di hutan, Nggak jadi apa-apa. bikin nyamuk, nggak masalah ya Mas. masalah. Itu flashback zaman pramuka ya Mas. Iya. Oke, nah untuk sistem pembelian tiketnya sendiri nih untuk Mas LG, gimana Mas di CGV Mas? Untuk pembelian tiket di CGV, untuk Ayudhya ini sudah tayang reguler ya Mbak. Jadi buat semua channel, jadi lewat GoTix, lewat XID dan lain-lain, online ataupun offline itu bisa. Dan untuk tayang besok juga kita dari jam 12 siang sampai jam 18 itu ada filmnya, film Ayudhya. Oh. Jadi buat semua sahabat soners, ayo datang ke CGV kita nonton di film Ayudhya. Oke, tadi boleh di-remind Mas jam tayangnya di jam berapa aja? Jamnya di jam 12, terus ada lagi di jam 2 siang, jam 4 siang, sama jam 18 malam. Oh, tiga Ada, ya ada 4 Oh, empat. kali show untuk besok. Oh, untuk besok ada 4 tuh. Jadi bukan jadi alasan kamu sahabat Sonora kalau misalnya lagi kerja gitu ya, lagi ada sesuatu gitu. Karena ini ada 4 kali penayangan pada besok hari ya Mas ya. Nah kalau misalnya nih Mas, misalnya nanti pengen ngajak teman-teman Sonora nih, rame nih ya kan, mau nonton secara private gitu di CGV itu bisa nggak sih Mas? Bisa banget. Jadi di CGV itu kita ada program namanya Bioskop Sultan. Wah. Jadi panggil semua sultan di Lampung. Bisa ngajak teman kantor, bisa ngajak sahabat, geng, keluarga, pengen nonton secara eksklusif, cuma mereka doang tuh di Audi itu bisa banget. Tinggal hubungin ke @bioskop_tlpg, itu Instagram kita, bisa DM ke situ nanti akan direspon, atau bisa WhatsApp ke 0852 1818 4564 untuk lebih detailnya. Atau kamu bisa cek Instagramnya di @bioskop_tlpg. Untuk harganya Mas? Ya, untuk harganya nih Mas, tiket besok nih. Untuk harga kita itu di hari Senin sampai hari Jumat di harga 35.000, untuk hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah 40.000. Ya. Terjangkau. Harga paket Sultan? Nah, Harga iya paket paket Sultan. sultannya nih. Nah, kalau untuk paket Sultan lebih detailnya kita ngobrol-ngobrol di WA atau di Instagram tuh boleh, nggak apa-apa. Jadi kita lihat dulu nanti berapa banyak yang akan nonton, terus juga termnya akan seperti apa, apakah mau share with public atau mau eksklusif sendiri, atau gimana, karena nanti ada detail yang lebih lanjut. Jadi kalau nada yang nge WhatsApp bisa ya Mas dapat diskon ya? Oh, Mas? bisa. Makanya disuruhnya ke WhatsApp ya. Pakai lewat link ya Mbak? Iya betul ya. Nah untuk Mas Karyadi ini syutingnya tuh setelah sebelum pandemi atau gimana? Sebelum pandemi kita mulai proses praproduksi sampai selesai itu di tahun 2019 sebenarnya. Selesai 2019 akhir. Oke, berapa lama proses produksinya? Kurang lebih semuanya dari ide awal sih setahun. Wow. Dan sempat mundur juga ya Mas ya, harusnya tahun 2020. Iya, harusnya mulai premier itu pertama 2020. Oke, benar. Boleh dong Mas diceritain siapa aja yang dilibatin dalam pembuatan film ini? Ada siapa di orang di belakang itu? Iya, kalau di film banyak banget pihak yang bantu support kita. Jadi mungkin ya film ini benar-benar jadi sebuah bentuk kolaborasi ya buat kita itu. Jadi berbagai pihak dengan keahlian dan kemampuan masing-masing, kayak di pemerintahan, mereka yang bantu kita terkait dengan perizinan, lokasi syuting, terus termasuk sampai dengan hari ini bantu promosi pemasaran. Lalu ada tempat-tempat destinasi wisata yang mengizinkan kita untuk stay di situ. Terus ada teman-teman yang memang support terkait dengan informasi gimana sih caranya
biar kita bisa tembus ke industri nasional gitu. Nah, jadi begitu banyak pihak yang bantu kita dengan berbagai macam keahliannya. Ada yang sharing ilmu, ada yang cuman kasih koreksi ya. Jadi benar-benar buat kita semua itu bernilai ya. Jadi sesuatu yang bernilai mahal lah buat kita. Nah kalau judulnya sendiri Mas, kenapa nih bisa dipilih judul Ayudhya dan Jalan Pulangnya? Kalau Ayudhyanya itu kan sebenarnya salah satu adok yang ada di dalam budaya Lampung. Nama Ayudhyanya itu kan menurut kita ya erat aja kayaknya sama orang Lampung gitu. Terus kalau yang dan Jalan Pulangnya mungkin penekanan aja bahwa film ini menggambarkan journey ya, sebuah perjalanan. Dan untuk Mas Dedi nih, Mas Dedi kan salah satu pemerannya nih Mas. Ya. Selain Mas Dedi, ada siapa aja nih Mas? Iya, kita banyak pemeran filmnya kebetulan tidak bisa hadir di sini karena ada berhalangan. Salam juga dari mereka, teman-teman dari Pesawaran. Ya, kita itu tetap di casting, semuanya lokal Lampung. Kita mau coba ngangkat bahwa pemuda-pemuda Lampung juga punya potensi dan punya kesempatan untuk bisa berkreativitas membawa nama Lampung ke kancah nasional dalam bentuk sebuah karya film. Oke, jadi ini emang ada proses seleksinya? Iya, betul. Untuk proses seleksinya ini gimana Mas? Udah dari lama kah? Atau gimana nih? Atau setelah terpikirnya, oh ada film idea nih langsung gitu? Ya sebenarnya memang film ini kan sudah dibungkus dari tahun lalu ya, sudah selesai dari tanggal 16 Maret 2020 harus sudah tayang. Karena pandemi jadi terpending selama 1 tahun, dan selama proses syuting yang hampir memakan waktu 1 tahun itu kita belajar sambil learning by doing lah. Ya karena memang basic pemain-pemain film di sini juga kan bukan artis ya, jadi mereka betul-betul belajar otomatis dan otodidak di film ini gitu. Gitu. Untuk tokoh utamanya sendiri Mas Dedi kah? Atau ada? Bukan, ada 2 tokoh utamanya yang tidak bisa hadir hari ini. Mereka masih keliling-keliling nih. Tadi lewat juga, saya dengar lewat ya dari tribun ya. Kita pakai mobil, ada tulisan film Ayudhya dan Jalan Pulangnya, Rosso, di situ ada Melia, ada Mutatlana, ada teman-teman juga. Karakternya seperti apa sih Mas untuk para pemeran utamanya? Ya untuk film ini kan memang filmnya mengharu biru ya. Jadi kalau kita bicara tentang sinopsisnya, ini cerita tentang seorang anak. Kebetulan saya berperan sebagai Om Agus yang mengambil anak itu dari kecil. Saya pisahkan dari bapaknya, kemudian saya asuh di Jakarta. Saya asuh sampai dewasa. Dan pada saat dia dewasa dia ingin menikah dan dia harus cari ayah kandungnya karena untuk menjadi wali nikahnya. Ya, dan yang dia ingat hanya nama ayahnya, kemudian dia ingat laut dan ingat lumba-lumba. Nah, disitulah proses pencarian ayah kandungnya kita eksplorasi dalam sebuah film. Jadi ada unsur keluarganya di situ, kemudian kita juga mengangkat budaya Lampung dan tempat-tempat eksplorasi wisata yang ada di Lampung juga. Nah, untuk Mas Kardadi kan tadi kan dibilang itu mereka masih keliling-keliling nih ya. Nah, terkait sama filmnya ini udah dipromosiin di mana nih Mas, dan terus respon masyarakat? Kalau promosi sih memang mayoritas digital ya, jadi medsos, terus beberapa teman media, termasuk ya salah satunya Samara, thank you hari ini kasih kita kesempatan. Kalau respon sih, ya alhamdulillah. Bukan hanya di Lampung, bahkan di tingkat nasional itu kita banyak dapat support lah. Bahkan mereka berharap bisa segera tayang juga di kota-kota lain gitu. Jadi ini film Lampung yang betul-betul bisa menembus industri bioskop nasional dan pemain-pemainnya lokal, tempat-tempatnya juga familiar dengan kita. Wajib nonton, memang harus wajib nonton. Jadi jangan sampai ketinggalan, waktu masih ada di bioskop nih. Jadi kalau teman-teman yang lain, tadi saya dapat informasi dari Mas Eldi juga, sudah hampir 500-an tuh besok yang mau nonton orang. Jadi dan itu tetap dibuka lagi Audi yang sebelahnya. Jadi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Gitu ya. Nah, tadi Mas nyebutin ini ada rencana untuk go nasional Mas? Bukan rencana, memang ini udah go nasional. Bisa tayang reguler di CGV Lampung itu sudah melewati proses di pusat ya, di CGV pusat. Jadi sebetulnya usulan awal kita tadinya berharap tayang serentak di 20 kota. Namun karena ya berbagai pertimbangan ya, mungkin karena pandemi dan melihat kondisi di kota-kota lain,
kita untuk awal ini kemarin dapat update info di 2 kota Lampung dan Palembang, dikasih kesempatan awal ini di 2 kota Lampung dan Palembang. Dan untuk di Lampung itu besok yang pertama kali mulai tayang reguler. Tidak menutup kemungkinan di minggu Iya. selanjutnya Iya. juga Iya, bakal lain. betul. Iya. Makanya di besok itu Lampung dan Palembang. Jadi kalau Lampung Palembang besok pecah, itu kemungkinan besar bisa ke kota-kota yang lain. Amin. Makanya ayo kita ramein yuk film ini. Yo. Iya, sebelum di kota-kota lain teman-teman yang lain nonton, kamu harus banget nih untuk nonton gitu ya. Ya, asal jangan spoiler tadi ya, Mas. Nggak boleh ya. Oke deh, Nanda mau nanya ke Mas Eldi nih Mas, mungkin masih ada sahabat sonora yang baru aja dengerin kita, belum tahu nih di CGV itu selain bisa nonton bisa ngapain lagi sih Mas? Tolong di Oh, oke. Mas. Di CGV selain nonton bisa ngapain lagi? Jadi Audi kita itu bisa disewa juga. Jadi buat sahabat sonora yang pengen bikin acara arisan, pengen main game di dalam Audi, pengen seminar, pengen launching produk, atau pengen bikin surprise ala-ala lah, entah itu birthday atau lamaran atau apa yang lain, itu bisa banget di CGV. Jadi teman-teman kalau punya konsep, ide atau apalah, nggak apa-apa, ngobrol aja, kita santai aja, ceritain kita tuh nggak pengen bikin ini bang, kita pengen bikin itu, nggak apa-apa, ceritain aja, ntar kita coba akomodir, kira-kira bisa kita eksekusi kayak gimana nih di CGV gitu. Kita sangat welcome kalau teman-teman pengen share apapun rencana gila teman-teman. Nah kalau misalnya semuanya boleh, ada nggak sih Mas acara gitu ya Mas ya yang nggak boleh gitu diadain di teater CGV? Acara yang nggak boleh yang jelas sekarang itu yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Itu yang nggak boleh banget. Yang kedua, acara yang berhubungan dengan SARA, terus juga politik dan lain-lain itu mungkin belum bisa untuk di CGV. Gitu. Itu kalau kita nyewa teaternya sistemnya jam atau gimana Mas? Teater itu kita sewanya per sesi, satu sesi itu 2 jam. Tapi untuk lebih detail kita bisa fleksibel juga kok, makanya hubungin kita ya. Iya, boleh deh diingetin lagi di Instagram di @bioskop_TLPG. Nah dari hafal banget ya, selalu baca @CGV. Oke, nah untuk Mas Dedi sendiri nih sebagai pemeran ya, sebagai aktor Iya. ya Mas ya. Menurut Mas keunikan atau kelebihan film ini Mas? Ya, keunikan film ini yang pertama, ini film kita sudah lama di lockdown ya, sudah tidak banyak lagi datang ke bioskop. Jadi ini dengan nonton film ini mengobati kerinduan kita untuk bisa nonton film di bioskop tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Dan juga keunikan dari film ini memang yang pertama, satu, dia mengangkat budaya Lampung. Nanti ada juga bahasa daerah Lampung yang diperdengarkan di situ juga. Kemudian ada budaya yang kita angkat juga. Dan temanya juga keluarga, jadi ini film 13+ ya. Iya. Jadi cocok untuk ngajak keluarga dan untuk ngajak sahabat, pacar, mantan gitu ya. Cocok. Jadi ini sebuah lini nih, jadi unik, jadi filmnya universal lah. Jadi enak kalau nonton, udah lama nggak nonton, terus filmnya juga unik, begitu nonton jadi kangen traveling juga karena melihat tempat-tempat potensi wisatanya bagus. Terus yang hobi termehek-mehek ya bisa mau bernangis-nangis ria di situ juga boleh. Nanti disiapin di situ juga. Jadi memang wajib nonton. Wajib nonton ya, kamu wajib nonton juga boleh tuh kata Mas Dedi, siapa tahu pas pulang bisa balikan ya Mas. Oke, betul banget. Nah dari Mas kali ini mau menambahkan harus juga? Iya. Ya terkait dengan film, saya rasa yang salah satu yang bisa kita harapannya itu bisa jadi sesuatu yang kita tonjolin itu sebenarnya beberapa scene-scene dalam film yang menggambarkan situ ada aroma adat, terus ada menggambarkan suasana perkampungan adat, terus ada budaya yang diangkat juga, lalu tempat-tempat spot angle-angle gambar yang kayaknya itu bayangan kita sih ya nggak kalah dengan film-film lain. Dari Eldi ada nih Mbak, mau nambahin Mbak? Ya. Agak bawel sedikit. Iya, apa? Mas. Ya, jadi dari CGV sendiri sejak udah 3 tahun ya CGV buka di Lampung. Ini momentum yang besar buat CGV. Kenapa? Karena pada akhirnya CGV bisa ketemu dengan orang-orang kreatif. Bang Karyadi, Bang Rizkon, Bang Dedi dan lain-lain. Kenapa? Karena CGV kan culture flex, Mbak. Kita nggak cuma sekedar bioskop yang nayangin film dari budaya luar dan lain-lain. Kita juga pengen mengangkat culture dan budaya lokal. Sesuai dengan arahan dari Menparekraf juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, dengan adanya film ini harapan kami sangat besar untuk masyarakat Lampung dan juga untuk semua sahabat sonora untuk bisa mengapresiasi dan juga bisa berkontribusi untuk ikut mengembangkan ekonomi kreatif di Lampung itu sendiri melalui film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Ayo, makanya besok kita harus nonton film Ayudhya selagi film ini tayang di TV. Oke.
Setuju. Semoga selain banyak film-film lokal Betul, film Lampung yang iya. menyusul Amin. juga Betul. bisa tayang di CGV ya. Tapi untuk Mas Karyadi, gimana sih Mas pandangan Mas tentang film lokal di Lampung ini semakin hari semakin baik kah? Gimana, Mas? Film lokal di Lampung, kalau dari sisi pandang kita, kalau komunitas tuh sebenarnya banyak banget dan menurut saya pribadi itu keren-keren yang sebetulnya kita juga udah mulai terpikir tuh di next project kita berharap nanti kita pengen lebih banyak teman-teman yang bisa kolaborasi bareng kita ya, karena menurut saya secara teknik, secara kemampuan tuh banyak sinias di Lampung itu yang levelnya itu sebenarnya udah keren gitu loh. Nah, terkait dengan terkait dengan industri film, kalau di Lampung kan mungkin kita bisa dibilang besok itu sejarah buat perfilman Lampung ya. Film Lampung pertama, kalau kemarin kita udah coba googling tuh sebelum menyatakan ini kan, jangan-jangan ada gitu. Ternyata film Lampung pertama yang diproduksi di Lampung 100%, lalu oleh orang Lampung 100%, yang masuk ke industri perfilman nasional tercatat resmi itu di kita baru pertama kali, dan besok tuh jadi sejarah buat perfilman Lampung. Keren. Itu ada ide dan jalan keluarnya yang kedua gitu Mas. Oh. Anda bisa jawab. Boleh. Ya, Boleh ya, betul ya. Nah oke deh nih buat Mas Didi, boleh Ya. dong Mas dikasih harapan apa sih Mas yang bisa disampaikan dari film ini, sekalian ajakan untuk para sahabat Sonora yang mendengarkan kita untuk menonton film ini. ya harapan saya kepada masyarakat, terutama masyarakat Lampung, dimulai dari tanggal 18 Maret, yuk kita datang ke CGV, kita nonton film lokal pride kebanggaan kita. Ini kita ikut mencetak sejarah juga, ada film Lampung yang pada akhirnya tayang nasional. Dan jangan sampai ketinggalan pada saat film sudah nggak ada di bioskop, baru kalian nonton, nggak enak banget ketinggalan gitu. Dan kita tidak berhenti di sini saja, karena sebenarnya sih biar makin penasaran nih ya, sahabat Sonora, kami juga sudah menyelesaikan film yang kedua, yang insya Allah juga doakan bisa tayang di bioskop nasional juga dengan genre yang berbeda, ya, dengan kualitas yang lebih wow pokoknya. Jadi untuk dimulai dengan besok, tonggak sejarah telah kita tegakkan, perfilman di Lampung go nasional dan akan terus menerus. Amin. Amin. Ya, untuk Mas Elti boleh dong Mas di-remind lagi tiketnya bisa beli di mana, jam tayangnya kapan, dan juga sekalian ajakan untuk para sahabat Sonora untuk nonton film Ayu. Iya, ayo sahabat Sonora, besok mulai tayang dari jam 12 siang, jam 12, jam 14, jam 16, jam 18 di CGV Transmart Lampung. Untuk tiketnya bisa beli online kok, bisa beli lewat GoTix, MTix, Shopee dan lain-lain, itu bisa semua. Atau aplikasi CGV ID juga bisa, banyak juga promo online di sana. Kayak gitu. Oke. Datang langsung juga bisa Datang ya. langsung juga bisa. Bisa. Ya, untuk Mas Karyadi ada yang ingin disampaikan nih ajakannya untuk para sahabat Sonora? Iya, buat sahabat Sonora dimanapun kalian berada, salah satu bentuk apresiasi yang buat kita itu besar banget ya, kehadiran teman-teman di bioskop untuk nonton film, dan itu jadi pembakar semangat buat kita sebenarnya untuk terus bisa belajar dan berkarya lebih. Ya, oke deh sahabat Sonora, itu dia obrolan kita nih seputaran film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya bersama Mas Eldi, bersama Mas Karyadi dan juga Mas Dedi ya. Fasa, sutradara film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, mengajak kepada semua masyarakat di Lampung khususnya dan masyarakat Indonesia untuk menonton film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya di bioskop mulai 18 Maret 2021. Terima kasih.